Setiap kali langit malam tiba-tiba menyala, orang-orang otomatis menengadah. Ada yang tersenyum, ada yang bersorak, ada juga yang buru-buru mengeluarkan ponsel. Dalam hitungan detik, cahaya itu meledak, berkilau lalu hilang. Namanya kembang api. Menariknya, kembang api adalah salah satu hiburan manusia yang paling singkat umurnya. Ia dibuat dengan susah payah, dinyalakan dengan penuh antisipasi, lalu selesai dalam beberapa detik. Tapi justru karena singkat itulah, kembang api terasa spesial. Ia selalu hadir di momen-momen penting, tahun baru, perayaan kemerdekaan, festival besar, bahkan upacara kerajaan. Di video Kenalan Yuk kali ini, kita akan kenalan lebih dekat dengan kembang api. Mulai dari asal-usulnya yang tidak sengaja, sejarah panjangnya lintas budaya, isi di dalamnya yang ternyata sangat ilmiah, sampai pro dan kontra yang selalu mengiringi cahaya indah di langit malam. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, and aktifkan lonceng notifikasinya. Cerita kembang api berawal lebih dari 1000 tahun lalu di Tiongkok. Sekitar abad ke-9, seorang alkemis Tao sedang bereksperimen mencari ramuan keabadian. Alih-alih menemukan hidup abadi, ia justru mencampur belerang, arang, dan kalium nitrat. Campuran ini tidak membuatnya awet muda, tapi malah terbakar dengan sangat cepat. Dari sinilah bubuk mesiu pertama kali ditemukan. Awalnya campuran ini dimasukkan ke dalam batang bambu lalu dilempar ke api. Ketika bambu itu meledak dengan suara keras, orang-orang percaya suara tersebut bisa mengusir roh jahat. Fungsi awal kembang api sama sekali bukan untuk hiburan, melainkan perlindungan spiritual. Baru berabad-abad kemudian, manusia mulai berpikir, bagaimana kalau ledakannya bukan cuma bunyi, tapi juga cahaya? Dari situlah kembang api mulai berkembang menjadi pertunjukan visual, bukan sekedar suara. Sekitar abad ke-13, teknologi mesiu menyebar ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur sutra. Di Eropa, kembang api langsung menarik perhatian bangsawan. Pada abad ke-16, pertunjukan kembang api menjadi simbol kemewahan kerajaan. Ratu Elizabeth pertama di Inggris bahkan memiliki fireworks master, khusus jabatan resmi yang bertugas merancang pertunjukan kembang api kerajaan. Di Italia, para perajin kembang api mulai bereksperimen dengan bentuk dan warna, sehingga Italia sering disebut sebagai pelopor seni kembang api modern. Masuk ke abad ke-19 dan 20, kembang api tidak lagi eksklusif untuk kerajaan. Revolusi industri membuat produksinya lebih masif dan murah. Di Amerika Serikat, kembang api menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli. Di Asia, kembang api tetap lekat dengan Tahun Baru Imlek dan festival tradisional. Hari ini, industri kembang api global bernilai lebih dari 1,5 miliar US dollar per tahun, dan Tiongkok masih menjadi produsen terbesar dunia, menyuplai lebih dari 70% kembang api internasional. Di balik kilauan indahnya, kembang api sebenarnya adalah paket sains yang sangat rapi. Secara umum, kembang api terdiri dari 4 komponen utama. Pertama, ada bahan bakar, biasanya arang atau sulfur, yang berfungsi sebagai sumber energi. Kedua adalah oksidator, umumnya kalium nitrat atau kalium perklorat, yang membantu pembakaran tetap stabil. Ketiga adalah zat pewarna. Inilah bagian paling menarik. Warna merah dihasilkan dari senyawa strontium, warna hijau dari barium, biru dari tembaga, kuning dari natrium, dan putih terang dari magnesium atau aluminium. Warna biru adalah yang paling sulit dibuat stabil, sehingga kembang api biru berkualitas tinggi biasanya lebih mahal. Keempat adalah binder atau pengikat, yang menyatukan semua bahan agar bisa dibentuk menjadi bola kecil bernama star. Saat kembang api meledak di udara, star inilah yang terbakar dan membentuk pola cahaya. Satu kembang api besar bisa mengandung ratusan star yang disusun dalam perhitungan presisi. Sedikit saja salah hitung, pola yang diharapkan bisa gagal total. Keunikan kembang api terletak pada sifatnya yang tidak bisa diulang persis sama. Berbeda dengan konser atau film, setiap pertunjukan kembang api selalu punya elemen kejutan. Bahkan perancangnya sendiri tidak bisa menjamin hasil 100% sesuai rencana. Kembang api juga termasuk seni yang habis pakai. Tidak ada versi replay. Jika kamu melewatkannya, ya sudah. Mungkin inilah yang membuat manusia begitu menghargai detik-detik singkat di bawah langit bercahaya. Ada banyak jenis kembang api, tapi kita kenalan dengan 5 yang paling umum.
Pertama adalah aerosol, kembang api besar yang ditembakkan ke udara dan meledak membentuk pola bunga. Inilah yang paling sering kita lihat di acara besar. Kedua adalah Roman candle, kembang api tabung yang menembakkan bola-bola cahaya satu persatu. Ketiga adalah fountain, kembang api darat yang menyemburkan percikan cahaya ke atas tanpa meledak. Keempat adalah sparkle, kembang api kecil yang dipegang tangan, populer karena relatif lebih aman. Kelima adalah firecracker atau petasan yang fokus pada suara ledakan dibandingkan cahaya. Kembang api punya kekuatan emosional yang besar. Ia bisa menyatukan ribuan orang dalam satu momen hening, lalu sorak-sorai bersama. Dalam dunia pariwisata, pertunjukan kembang api terbukti meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan. Contohnya, festival kembang api di Sydney saat malam tahun baru rutin disaksikan lebih dari 1 juta orang secara langsung dan ratusan juta melalui siaran televisi. Dampak ekonominya mencapai ratusan juta dolar Australia setiap tahun. Selain itu, kembang api juga berfungsi sebagai simbol. Ia melambangkan harapan baru, kemenangan, dan perayaan hidup. Inilah alasan mengapa meskipun hanya berlangsung beberapa menit, kembang api tetap dianggap worth it. Namun, kembang api juga punya sisi gelap. Dari sisi keselamatan, data menunjukkan ribuan cedera terjadi setiap tahun akibat penggunaan kembang api yang tidak aman. Di Amerika Serikat saja, rata-rata 10.000 kasus cedera terkait kembang api tercatat setiap tahun, terutama pada anak-anak dan remaja. Dari sisi lingkungan, kembang api menghasilkan polusi udara dan sisa logam berat. Penelitian menunjukkan bahwa setelah perayaan besar, kadar partikel halus di udara bisa meningkat hingga 40-50% dalam beberapa jam. Belum lagi dampaknya pada hewan. Banyak hewan peliharaan mengalami stres, bahkan satwa liar bisa kehilangan orientasi akibat suara ledakan. Sepanjang sejarah, kembang api juga pernah memicu tragedi. Salah satu yang paling terkenal adalah insiden di Belanda tahun 2000, ketika gudang kembang api meledak dan menewaskan 23 orang serta menghancurkan ribuan rumah. Kasus-kasus seperti ini membuat banyak negara memperketat regulasi kembang api, termasuk di Indonesia, terutama untuk penggunaan pribadi. Di banyak negara barat, kembang api dianggap hiburan musiman dan sangat diatur. Penggunaannya sering dibatasi hanya pada tanggal tertentu. Di Indonesia, kembang api dan petasan punya makna sosial yang kuat. Ia bukan cuma hiburan, tapi bagian dari tradisi, terutama saat Lebaran dan Tahun Baru. Namun, perdebatan antara tradisi dan keselamatan selalu muncul setiap tahun. Menariknya, survei menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya lebih menyukai kembang api visual dibanding petasan suara, karena dianggap lebih indah dan tidak mengganggu. Lalu sampai kapan kembang api bertahan? Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan kembang api. Beberapa kota besar sudah mulai beralih ke pertunjukan drone light show. Namun, meskipun teknologi berkembang, kembang api kemungkinan tidak akan benar-benar hilang. Selama manusia masih suka menandai momen penting dengan cahaya dan suara, kembang api akan selalu punya tempat, meski mungkin dalam bentuk yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, riset kembang api rendah asap dan biodegradable terus dikembangkan, menandakan bahwa kembang api juga ikut berevolusi. Kembang api mengajarkan kita satu hal sederhana, keindahan tidak harus lama untuk bermakna. Dalam beberapa detik di langit malam, ia menyimpan sejarah ribuan tahun, ilmu kimia, seni, emosi, dan kontroversi. Mungkin itulah alasan mengapa setiap kali kembang api dinyalakan, kita selalu berhenti sejenak, menatap ke atas, dan lupa pada segala hal meski hanya untuk beberapa detik. Kalau menurut kalian, selain kembang api, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.